Oke, mantap bertemu dan berjumpa kembali dengan saya Ustadz Montaha. Pada video ini saya ingin belajar bersama dengan murid saya kelas 6. Dan oleh karena itu murid-murid saya harap senantiasa bersemangat dalam belajar, walaupun lewat video seperti ini saya kira lebih bermanfaat. Ada soal yang ingin saya berikan kepada anak-anak, ialah soal tentang nahwu. Dan oleh karena itu harap dipahami yang sebaik-baiknya agar besok ketika ujian tidak merasa sulit. Tentu sebelum soal itu saya bacakan di video ini. Pak Guru ingin memberi satu penjelasan terlebih dahulu. Materinya adalah tentang naibul fa'il. Anak-anak harus mengenal, harus paham apa sih itu naibul fa'il. Kemarin kita sudah belajar tentang fa'il. Kalau fa'il itu yang melakukan suatu tindakan. Nah, sekarang naibul fa'il itu justru yang kena suatu tindakan, bukan melakukan. Kalau fa'il itu melakukan suatu tindakan, kalau naibul fa'il itu malah terkena suatu tindakan. Nah, sekarang kita rumuskan definisinya seperti apa. Oke, saya rumuskan dengan cara yang paling mudah, bahwa yang dikatakan naibul fa'il ialah isim marfu yang menggantikan posisi fa'il dalam kalimat pasif. Saya ulangi lagi, naibul fa'il ialah isim marfu yang menggantikan posisi fa'il dalam kalimat pasif. Apa? Kalau anak-anak saya tanya, apa itu naibul fa'il? Coba sebutkan pengertiannya. Maka anak harus bisa menjawab, naibul fa'il ialah isim marfu yang menggantikan posisi fa'il dalam kalimat pasif. Kalau sudah bisa menjawab seperti itu, artinya sudah paham. Istilah kalimat pasif dalam bahasa Arabnya adalah fi'il mabni majhul. Ya, kalau aktif itu fi'il mabni maklum, kalau pasif itu fi'il mabni majhul. Istilahnya beda-beda. Nah, setelah kita paham tentang definisi daripada naibul fa'il, tentu kita harus bisa membuat contohnya. Misalnya contohnya seperti ini. Dzuriba, dipukul siapa? Zaidun, Zaid. Dzuriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Maka Zaid dalam konteks kalimat ini jabatannya adalah sebagai naibul fa'il. Dia tidak melakukan suatu tindakan memukul, tetapi malah kena suatu tindakan dipukul. Jadi Zaid ini kena sasaran pukulan. Sesungguhnya naibul fa'il itu asalnya adalah maf'ul bi dalam kalimat aktif. Setelah dirubah menjadi bentuk pasif, maka maf'ul bi tersebut naik ke atas menjadi naibul fa'il, yaitu menggantikan fa'ilnya. Misalnya begini, dzaraba telah memukul Umarun Umar.
Zaidan kepada Zaidan kepada Zaid. Dzaraba Zaidun, balik. Dzaraba Umarun Zaidan. Umar telah memukul Zaid. Maka Zaid dalam hal ini kena sasaran, menjadi penderita, kena pukulan atas tindakan Umar, di mana Umar melakukan satu tindakan memukul yang diarahkan atau ditujukan kepada Zaid. Maka dalam konteks kalimat ini, Zaid namanya objek, namanya sasaran, atau namanya maf'ul bih, kena tindakan pukulan yang dilakukan oleh Umar. Mengapa? Ya karena kalimatnya kalimat pasif, fiilnya fiil pasif. Karena kalimatnya kalimat aktif, kata kerjanya kata kerja yang aktif, kata kerja mabni maklum. Nah sekarang kalau dirubah dari kata kerja aktif diubah menjadi kata kerja pasif, maka fa'ilnya dihilangkan. Setelah fa'il dihilangkan, maka maf'ul B-nya dijadikan pengganti sebagai pengganti fa'il, namanya naibul fa'il, yaitu pengganti fa'il, menggantikan posisi fa'il. Bahwa fa'il itu kedudukannya marfu, maka naibul fa'il juga wajib ikut marfu, karena menggantikan fa'il yang diganti posisinya marfu, maka dia pun harus ikut marfu. Nah seperti itu penjelasan tentang naibul fa'il. Jadi sekali lagi, naibul fa'il itu isim yang i'rabnya selalu marfu dan posisinya adalah mengganti posisi fa'il dalam kalimat pasif. Setelah kita memahami demikian, oke, sekarang mari kita latihan soal. Soalnya seperti ini. Dzuriba Zaidun. Dalam kalimat dzuriba Zaidun, kalau saya artikan, Zaid telah terpukul, Zaid kena pukulan, Zaid telah dipukul. Zaid kena pukulan, itu artinya kira-kira seperti itu. Dalam kalimat dzuriba Zaidun, lafadz Zaidun dalam kalimat ini adalah marfu karena titik-titik. A karena fa'il, B karena naibul fa'il, C karena mubtada, D karena khobar. Mana jawaban yang benar? Saya ulangi lagi. Dzuriba Zaidun, Zaid dipukul. Dalam kalimat dzuriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Lafadz Zaidun dalam kalimat tersebut adalah marfu karena A fa'il, B naibul fa'il, C mubtada, D khobar. Mana jawaban yang benar? Tentu jawaban yang benar adalah pilihan yang B, naibul fa'il. Sehingga kalimatnya menjadi demikian. Dalam kalimat dzuriba Zaidun, lafaz Zaidun di marfu karena naibul fa'il. Mantap. Untuk itu kalau ada anak menjawab lafaz Zaidun dalam kalimat ini di marfu karena fa'il, salah. Lafaz Zaidun dalam kalimat ini di marfu karena mubtada, salah. Lafaz Zaidun dalam kalimat ini di marfu karena khobar, salah. Yang benar adalah karena naibul fa'il. Dzuriba Zaidun, Zaidun di marfu karena naibul fa'il. Nah sebab itu
Dzuriba harus zaitun. Tidak boleh kita membaca dzuriba zaitan, salah. Kita tidak boleh membaca dzuriba zaidin, salah. Yang betul adalah dzuriba zaitun. Mengapa kita baca marfu? Mengapa kita baca rofa? Karena naibul fa'il. Naibul fa'il itu i'rabnya harus marfu seperti fa'ilnya. Oke, kita coba i'rab dalam kalimat yang sederhana ini. Dzuriba zaitun. Kita i'rab. Dzuriba fi'lun madhin mabniyun lil majhuli wa fa'iluhu mahdzufun wa naibul fa'ili ba'dahu. Seperti itu kira-kira. Dzuriba adalah fi'il madhi mabni majhul atau fi'il madhi bentuk pasif yang dibangun di atas harokat fathah. Mabni alal fathah, dibangun di atas harokat fathah, dan fa'ilnya dibuang, lalu naibul fa'ilnya akan jatuh setelahnya. Seperti itu kira-kira artinya. Kemudian zaitun naibul fa'ili marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih li'anau ismun mufrad. Lafaz zaitun adalah posisinya sebagai naibul fa'il, dia marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Seperti itu. Mantap. Saya kira cukup penjelasan tentang naibul fa'il beserta contohnya, pengertiannya, dan juga latihan soalnya. Semoga menambah wawasan kepada murid saya kelas 6 khususnya. Tetap semangat belajar, jangan menyerah, apalagi putus asa. Salam dari Ustadz Muntaha, salam apa adanya dan bukan ada apanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalam, dadah.